Baiklah, perkenalkan nama saya Fri Kurama Putung dengan NIM 2202 11060359. Saat ini akan mendemokan pada lab kali ini yaitu build a switch and router network sesuai yang ada pada topologi yang bisa dilihat di sebelah kiri atas ini. Jadi untuk PCI ini akan disambungkan pada switch yang ada, dan pada switch ini akan terhubung juga pada router, dan PCB ini akan terhubung pada router ini. Nah, pada saat ini saya akan mengkoneksikan menggunakan kabel yang ada dulu. Yang pertama pada PCA menggunakan base Ethernet 0/6 ini, menggunakan kabel dari tipe copper straight through. Nah, di sini kita tekan inspect front pada switch, kita cari pada base Ethernet 0/6. Nah, ini base Ethernet 0/6. Kita colok di sini, tekan pada PCA, inspect front. Nah, di sini kita klik pada base Ethernet yang ada pada PCA. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, lanjutkan juga pada router yang akan dihubungkan dengan switch menggunakan kabel yang sama, copper straight through. Kita klik kanan, inspect front. Kita hubungkan pada base Ethernet 0/5. Kita inspect front pada router. Kita hubungkan pada maaf sebelumnya ini ada terdapat kesalahan. Ternyata saya salah ambil device yang ada. Baik, kita tukar terlebih dahulu. Nah, ini router yang ini. Oke, nah ini router kita sambungkan spec front, kita hubungkan pada Gino 01 portnya. Ini kita inspect front pada switch, kita hubungkan pada base Ethernet 0/5. Nah, oke. Dan selanjutnya kita akan hubungkan pada PCB ke router menggunakan kabel yang sama juga. Inspect front, kita hubungkan pada Ethernet 000 pada PCB. Oke, jika sudah terhubung seperti ini, maka selanjutnya itu kita akan coba mengetes ping yang ada. Tapi sebelum untuk mengetes ping ini, kita akan mengkonfigurasi PCA dan PCB sesuai yang ada pada addressing table yang di sebelah kiri ini. Kita klik saja pada PCA, kita klik desktop. Sebelumnya itu kita nyalakan dulu terlebih dahulu PCA dan PCB. Dan kita klik pada PCA bagian desktop, klik pada IP configuration, dan sini kita ketik saja untuk IPv4 address 192.168.1.3. Untuk subnet mask ini tinggal diklik saja, akan otomatis. Untuk default gateway-nya kita akan lihat pada PCI ini itu adalah 192.168.1.1. Itu untuk default gateway-nya, dan IPv6 address untuk PCI itu adalah 2001.168.1.3. Oke, sorry 201 DB8 titik 2 ACAD titik 1 titik 3 /64. Untuk default gateway-nya itu adalah FE 801. Ini untuk PCA. Oke. Nah, ini sudah sama untuk IP configuration-nya. Jika sudah, enter saja di sini.
lagi. Oke, jika sudah, ini sudah berhasil. Dan selanjutnya kita akan membuat pada PCB konfigurasinya. Klik desktop, IP configuration, IP address-nya adalah 192.168.0.3. Dan untuk subnet mask ini otomatis untuk default gateway kita bisa isi 192.168.0.1. Dan untuk IPv6 address-nya adalah 2001.2 db8.2 acad titik 3/64. Dan untuk default gateway-nya FL801. Oke, kita keluar, kita cek lagi apakah sudah. Oke, sudah. Dan kita lihat lagi untuk PCA sudah sesuai. Cek lagi di sini dan ternyata sudah sesuai. Kita keluar saja di sini dan selanjutnya kita akan tes ping pada PCA untuk mengetes ping dari PCB. Untuk PCB menggunakan command prompt. Kita menggunakan IP address dari PCB. Oh sorry, ping. Oke, request timeout. Oke, kita tunggu sementara berproses. Nah, ini request timeout ini artinya dikarenakan pada router ini belum dikonfigurasi, yang dimana router ini terhubung dengan PCB, dan kita lakukan ping itu lewat dari PCA, dimana PCA ini terhubung dengan switch, dan switch ini akan terhubung juga dengan router. Dalam artian ini, untuk mengirim data atau mengecek ping seperti ini, untuk router ini harus dikonfigurasi terlebih dahulu, dikarenakan untuk mengirim paket data ini harus betul-betul ada setiap konfigurasi dari router, serta dia harus ada MAC address yang terdaftar agar switch ini bisa meneruskan paket data yang ada. Seperti itu. Selanjut saja kita masuk pada step 2. Kita akan mengkonfigurasi pada router. Nah, dikarenakan tadi ada masalah, kita akan mengkonfigurasi router agar bisa melakukan ping seperti tadi. Nah, di sini kita buka lagi untuk PCA di bagian. Tapi sebelum kita untuk mengkonfigurasi, kita hubungkan terlebih dahulu menggunakan kabel konsol. Dari untuk ini kita hubungkan pada router, kita pada port konsol, dan selanjutnya kita hubungkan pada PCA. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router yang ada menggunakan terminal. Kita klik terminal, ini biarkan default seperti ini, kita klik OK. Dan ini ada bug ya. Sebenarnya tadi saya sudah coba juga di file yang kopian, dan ini sama seperti ini juga. Coba saya coba lagi di sini. Harus dipicu sebenarnya di sini. Oke, kita tunggu sebentar untuk cek pingnya di sini. Oke, request timeout seperti yang sudah saya katakan tadi, dan coba kita keluar, masuk lagi dalam terminal. Oke, sepertinya masih sama, tidak ada yang muncul. Kita coba lihat ke IP configuration, sudah benar. Sudah benar. Default gateway-nya sudah, IPv6-nya sudah, default gateway-nya sudah.
keluar, masuk lagi ke, tetap masih sama. Oke, kita coba lagi. Untuk kabelnya ini kita coba untuk cabut terlebih dahulu. Dalam artian kita akan refresh. Nah, oke. Nah, di sini kita akan buat lagi. Di sini menggunakan kabel ini, inspect front, klik di konsol, kanan pada PCA, kita hubungkan pada port ini. Kita coba lagi di sini, IP configuration, oke, sudah benar. Terminal, oke, masih sama. Oke, kita coba untuk ping lagi. Untuk area ini memang ada bug di sini. Mohon tunggu sebentar. Oke, baik. Nah, di sini ada masalah di sini. Dikarenakan pada saat ini terminalnya tidak bisa dibuka atau ada bug, polosan hitam seperti ini, maka saya mengambil keputusan untuk melihat di file yang saya sudah buat sebelumnya, yang sudah saya coba. Di sini itu sudah saya buat sampai di step 3 di akhir. Tapi untuk bagian terminal di sini, nah ini di sini muncul untuk bagian terminal, dan ini sudah dikonfigurasi. Maka dari itu mungkin saya hanya memperlihatkan dari part 3 atau display device information. Untuk di step 1 sama step 2 itu saya sudah konfigurasi. Jadi mungkin bisa cek lagi apakah sudah sesuai atau belum di sini. Oke, kita lihat untuk yang ini pada PCA. Nah, kita mulai dari yang display device information. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan komen dari show IP root di sini. Kita ketik saja show IP root. Nah, untuk show IP root ini bisa dilihat seperti ini. Itu ada kode juga di sini, C dengan L, dengan informasi-informasi yang ada di sini. Gateway-nya sudah ada di sini, dan pada bagian ini ada pertanyaan. Pada display device information ada pertanyaan di sini. Kita lihat pertanyaannya di sini. What code is used in the routing table to indicate the directly connection to network? Jadi kode apa yang digunakan dalam tabel perutan ini untuk mengindikasikan jaringan yang terhubung? Nah, seperti itu. Jadi kode yang terhubung itu ada C dengan LJ, ini bisa dilihat seperti gambar di sini. Yaitu C ini menunjukkan subnet yang terhubung langsung. Untuk L ini adalah menunjukkan antarmuka lokal. Seperti itu. Dan selanjutnya, how many route entry are coded with the code equate into routing table? Nah, di sini dinyatakan di pertanyaan ini adalah berapa banyak entry rute yang diberikan oleh kode C dalam tabel routing. Nah, ini ada 2. Untuk interconnect ini ada 2. Bisa dilihat di sini ada 2. Dan pertanyaan selanjutnya, what interface types associated code error? Ya. Jadi artinya ini jenis termuka apa saja yang terkait dengan rute kode yang ada ini. Jadi kalau bisa dilihat di sini dikarenakan sesuai dengan yang di topologi, berarti J001 dengan J00. Seperti itu untuk interface-nya.
Dan kita lanjut saja pada display step yang kedua untuk menambahkan informasi dari interface. Jadi di sini itu kita akan coba menggunakan komen show interface 0/0/1. Oke, ini adalah informasi untuk interface pada router 1 ini. Nah, dan ada 3 pertanyaan juga di sini. Di sini bisa dilihat dikatakan bagaimana status operasional antarmuka dari Gina 01. Nah, jadi statusnya itu adalah bisa dilihat di sini 3 bit Ethernet 001 itu up dan line protokolnya itu juga up, dan ini terbilang terconnect, sudah dikatakan seperti ini. Dan pertanyaan selanjutnya, apa alamat media access control dari antarmuka 1 ini? Jadi untuk MS-nya itu adalah ini yang 060 4731 0102. Nah, itu adalah MSI address-nya. Dan selanjutnya, bagaimana alamat internet ditampilkan dalam perintah ini? Nah, jadi internet address-nya ini itu adalah 192.168.1.1 dikenakan menggunakan default gateway yang sudah dikonfigurasi di awal. Oke, kita lanjut saja pada bagian B. Untuk IPv6 kita menggunakan perintah show IPv6 interface. Oke, kita menggunakan show IPv6. Oke, untuk IPv6-nya ini seperti ini untuk tampilannya. Ini ada internet yang sudah dinyatakan up, dan juga ada link lokal address-nya juga di sini dan beberapa informasi yang terkait. Oke, kita lanjut saja di sini. Kita masuk pada step ketiga. Oke, di sini kita akan menampilkan interface yang ada pada router dan switch. Oke, pada router ini kita menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, ini adalah interface yang ada. Nah, di sini itu pada gigabit Ethernet 0/0/0 itu statusnya up, protokolnya juga up, dan juga untuk Ethernet 0/0/1 juga statusnya up dan protokolnya up. Seperti itu. Jadi ini Ethernet yang digunakan pada router seperti yang ada pada topologi sebelah kiri ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada IPv6. Nah, IPv6 maksud saya. So IPv6 interface brief. Nah, di sini kita lihat pada IPv6 ini yang up itu adalah gigabit Ethernet 0/0/0 sama yang tadi dengan 0/01 itu juga up. Dan ini terdapat default gateway-nya dan alamat atau IP address-nya juga di sini. Dan selanjutnya kita lihat pada switch 1 yang ada pada PCB. Kita buka bagian desktop, terminal. Oke. Nah, di sini kita klik saja show IP interface brief. Nah, ini tampilannya. Informasinya ini untuk di sini dilihat Ethernet 0/5 sama 0/6 ini statusnya up, protokolnya juga up, dikarenakan sesuai yang ada di topologi. Untuk switch ini menggunakan Ethernet 0/6 dengan 0/5, dimana di sini statusnya up dan protokolnya juga up. Dan untuk VLAN satunya di sini di bawah, untuk IP address 192.168.1.2 statusnya juga up dan protokolnya juga up, sesuai yang ada pada VLAN 1 yang di atas ini. Seperti itu. Dan untuk menampilkan informasi di setiap
switch dan router sudah berhasil, sudah sesuai di sini, sesuai yang ada pada topologi. Ini ada pertanyaan, reflection questions. Jadi untuk ini itu kita menggunakan enable atau menggunakan asset mode agar bisa mengakses ke dalam untuk mengkonfigurasi pada interface yang ada seperti itu. Yang kedua ini kita bisa cek lagi IP configuration yang ada apakah sudah sesuai dengan PC A, PC B dan bisa terhubung ke switch dan router atau tidak, kurang lebih seperti itu. Dan sekian dari saya untuk demo kali ini. Mungkin ada beberapa kendala tadi, masalah beberapa, dikarenakan saya ingin mencoba dari awal untuk memperlihatkan, tapi ada beberapa masalah yang terjadi seperti terminal tidak muncul atau hanya black screen seperti ini, dan terpaksa saya harus menggunakan file yang satunya yang sudah saya coba tadi, dan hasilnya sudah ada, sudah sesuai, dan seperti ini hasilnya untuk router dan untuk switchnya seperti ini, semuanya sesuai dengan topologi. Mungkin itu dari saya. Sekian dari demo kali ini. Terima kasih.